selamat pagi anak-anak. Hari ini Ibu akan menjelaskan sedikit tentang cara menentukan besar suatu sudut dari beberapa bangun datar, yaitu yang pertama adalah menentukan besar sudut dari bangun segitiga. Nah, di sini kita menghitungnya tidak usah menggunakan busur, tapi dengan cara mencari sudut yang belum diketahui dengan menghitung pada sudut-sudut yang sudah diketahui. Nah, langsung saja ke contohnya ya. Di sini Ibu memiliki 3 buah segitiga. Ada segitiga siku-siku, sembarang, ya. Nah, kita ke segitiga siku-siku yang pertama dulu, yaitu PQR. Di sini sudut Q sudah diketahui 45 derajat. Lalu sudut R itu ada tanda seperti kotak atau siku-siku. Nah, yang ini yang R tidak perlu dicari karena kita sudah tahu bahwa sudut R ini pasti besar sudutnya adalah 90 derajat. Kita tulis di sini ya. Nah, sekarang tinggal mencari berapa sudut P. Nah, perlu kita ketahui juga bahwa sudut segitiga itu ketiga sudutnya harus berjumlah 180 derajat. Jadi caranya tinggal 180 derajat dikurangi 45 derajat sudut Q, lalu dikurangi sudut R yaitu 90 derajat. Tinggal kita hitung 180 itu tadi adalah jumlah mutlak dari besar sudut segitiga. Jadi tinggal kita kurangi saja 180 dikurang 45 dikurang 90 ya. Nah, jadi sebenarnya kan 90 ditambah 45 ditambah sudut P itu hasilnya harus 180 derajat. Jadi kita caranya adalah 180 derajat dikurangi 45 derajat dikurang 90 derajat, maka akan ketemu sudut P-nya. Nah, sekarang kita hitung ya. 180 dikurangi 45 adalah berapa? 135 ya. Lalu 135 dikurangi 90 adalah berapa? Hasilnya yaitu 45 derajat. Nah, seperti ini ya cara mencarinya. Selanjutnya kita akan menghitung segitiga sembarang yang kedua ya. Nah, di sini ada KML, sudut K 40 derajat, sudut M 110 derajat, dan sudut L belum diketahui. Nah, kita akan mencari sudut L. Caranya sama seperti tadi, maka tinggal tulis 180 derajat dikurangi sudut K 40 derajat dikurangi sudut M 110 derajat. Nah, langsung kita hitung. Ingat, kalau besar jumlah sudut segitiga itu semuanya totalnya adalah 180 derajat. 180 dikurangi 40 adalah 140. 140 dikurangi 110 menjadi berapa? 30 derajat. Kita tulis di sini 30 derajat. Nah, seperti itu ya anak-anak. Lanjut ke gambar segitiga yang ketiga. Di sini ada huruf VWX ya. Sudut V itu adalah 80 derajat, sudut W belum diketahui, dan sudut X adalah 60 derajat. Maka yang kita cari adalah sudut W. Sama seperti tadi, 180 derajat dikurangi sudut V 80 derajat, sudut X dikurangi 60 derajat. Lalu tinggal kita hitung. 180 dikurangi 80 adalah 100 derajat. 100 derajat dikurangi 60 derajat adalah 40 derajat. Maka langsung kita tulis di huruf
di sudut W yaitu 40 derajat. Nah, seperti ini ya anak-anak cara untuk menentukan besar sudut segitiga dengan cara 180 derajat ya, jumlah dari semua sudut pada segitiga dikurangi sudut-sudut yang sudah diketahui. Oke, selanjutnya kita akan menentukan besar sudut pada segi 4. Nah, anak-anak, berikutnya Ibu sudah mempunyai sebuah bangun segi 4 sembarang ya. Di sini segi 4-nya bernama segi 4 ABCD. Nah, sebelum kita menghitung, kalau segitiga itu jumlah semua sudutnya harus 180 derajat. Sekarang untuk segi 4, semua jumlah keempat sudutnya itu harus 360 derajat. Jadi caranya sama seperti tadi, yaitu 360 derajat dikurangi sudut-sudut yang sudah diketahui. Nah, sekarang ayo kita coba hitung ya. Di sini sudut A ada 60 derajat, lalu sudut B 80 derajat, C belum diketahui, dan D 50 derajat. Nah, cara menghitungnya adalah sudut C sama dengan 360 derajat dikurangi sudut A yaitu 60 derajat, lalu sudut B 80 derajat, dan sudut D yaitu 50 derajat. Nah, tinggal kita hitung ya anak-anak. 360 derajat dikurangi 60 derajat adalah 300 derajat. 300 derajat dikurangi 80 yaitu 220 derajat. Lalu 220 derajat dikurangi 50 derajat menjadi 170 derajat. Nah, seperti itu. Berarti sudut C ini adalah 170 derajat. Yang kedua, Ibu masih memiliki segi 4 sembarang ya. Nah, sekarang kita akan cari sudut segi 4 ini. Nah, ini bentuknya kalau kita lihat adalah seperti bentuk bangun datar trapesium ya. Nah, yang diketahui di sini hanya sudut P yaitu 110 derajat. Q dan R dan S-nya belum diketahui. Nah, bagaimana caranya? Nah, karena trapesium itu dua sisi yang sehadap itu pasti panjangnya sama besar dan sama panjang ya. Jadi caranya 360 derajat. Nah, 110 derajat yang P ini pasti sama besarnya dengan yang Q ya. Nah, bagaimana supaya semua totalnya ini adalah 360 derajat? Maka kita beri tanda dulu ya. Kalau trapesium itu sisi yang berhadapan itu sama besar, maka pasti besar sudutnya juga sama besar. Nah, kalau P 110 derajat berarti Q juga 110 derajat ya. Bisa dilihat dari ukuran panjang sisinya itu sehadap jadi sama, maka sudutnya juga pasti akan sama besar. Nah, sekarang kita akan memberi tanda dulu ya. Di sini di setiap sudutnya kita beri tanda lengkung seperti ini ya. Nah, selanjutnya kita akan mencari berapa sudut X dan R. Nah, anak-anak, tadi Ibu bilang kan totalnya harus 360 derajat. Jadi tinggal dikurangi 110 derajat yang sudut P dan 110 derajat yang sudut Q. Maka langsung kita kurangi. Nanti akan ketemu sudut
S dan R ya. Jangan lupa nanti akhirnya dibagi 2 karena kita akan mencari sudut sama besar yaitu S dan R. Lalu kita hitung 360 dikurangi 110 adalah 250. 250 dikurangi 110 adalah 140. Lalu dibagi 2 menjadi 70 derajat masing-masing dari sudut S dan sudut R. Nah, seperti itu anak-anak ya. Kenapa dibagi 2? Karena sisa tadi 360 dikurangi 110 dan 110 itu adalah 140. Tapi karena ada 2 sudut yang belum diketahui, maka tinggal dibagi 2 menjadi masing-masing adalah 70 derajat. Nah, seperti ini anak-anak jika ingin mencari besar sudut pada segi 4. Semoga kalian mengerti dan sudah paham ya. Ibu sudah kirimkan soal latihannya di Google Classroom di Google Form. Silakan mengerjakan.